Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di edisi Renungan Harian Keluarga hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 bersama dengan saya Pendeta Linda Mende STH. Saudaraku, apa kabar hari ini? Semoga semua selalu ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tentunya pasti diberkati Tuhan. Dan oleh karena sukacita itulah, mari kita semua membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Di saat ini kami bersyukur karena Engkau telah menjaga kami, melindungi kami dari peristirahatan semalam, dan kami dibangunkan lagi dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Bahkan dalam kesempatan ini, kami rindu untuk membangun persekutuan dengan lewat perenungan harian keluarga di saat ini. Kami rindu untuk diperlengkapi lewat firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar supaya lewat hikmat daripada-Mu, kami mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih daripada itu, firman itu akan terus menguatkan, menghibur, menuntun, bahkan menerangi, dan membimbing kehidupan kami selaku orang-orang yang menaruh harap kepada-Mu. Tuhan, ini doa kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Zakaria pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Sekali lagi kita akan membaca firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, Zakaria pasal 6, ayatnya yang ke-11. Zakaria 6 ayatnya yang ke-11 berkata demikian, "Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yozadak." Demikian firman Tuhan. Ada salam kasih dari Tuhan Yesus bagi orang semua. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di hari ini yakni menghargai peran pemimpin. Tentu dalam kehidupan kita sering melihat, bahkan sering menilai bahwa sebuah mahkota adalah suatu lambang kekuasaan, suatu lambang kehormatan dan kemuliaan bagi mereka yang memakai mahkota, apalagi dalam situasi kerajaan-kerajaan. Mahkota itu sangatlah suci dan kudus. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan Allah senantiasa memberikan perintah atau memerintahkan Zakaria untuk membuat mahkota dan mengenakan mahkota itu pada kepala imam besar, yaitu Yosua bin Yozadak. Ketika kita memakaikan mahkota raja kepada seorang pemimpin, dalam bacaan kita ini kepada seorang imam yaitu Yosua, adalah sebuah tindakan atau simbolis untuk menyatakan penggabungan antara jabatan raja dan jabatan imam menjadi satu. Dan secara historis ini adalah berita penguatan tentang pemimpin agama dan pemerintahan yang dipakai Tuhan Allah untuk melangsungkan pembangunan Bait Tuhan di Yerusalem, dan tentunya perlahan-lahan memulihkan, memperbaiki kedamaian umat di sana. Nah, saudara-saudaraku, secara eskatologis ini menunjuk pada Yesus Kristus yang adalah Sang Mesias yang akan memangku jabatan imam dan raja. Dalam pelayanan gereja, Tuhan Allah telah memberi kuasa, kehormatan dan kemuliaan bagi para pemimpin untuk memprakarsarai pelayanan dan pembangunan, baik pembangunan secara fisik maupun juga pembangunan secara spiritual atau rohani. Sehingga bagi kita yang dipercayakan oleh Tuhan Allah menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pelayan, baik pendeta, baik pelayan khusus, penatua dan diaken, bahkan semua perangkat-perangkat pelayanan gereja yang dipilih dan dipakai Tuhan, maka senantiasa kita harus menghargai mereka.
Kalau bacaan kita menghargai dengan menandakan sebuah mahkota sebagai satu kemuliaan dan kuasa dan tanggung jawab, maka hal itu juga kita melihat bahwa setiap kepercayaan tanggung jawab yang Tuhan berikan adalah sesuatu hal mahkota yang indah, yang harus dengan sungguh-sungguh kita jalankan tugas dan pekerjaan pelayanan itu. Tentu harus dengan kesetiaan, harus dengan ketaatan, harus dengan kesabaran. Dan tentu di dalam kehidupan kita ketika berjemaat juga, maka tentunya jemaat Tuhan harus senantiasa menghargai orang yang dipercayakan dalam tanggung jawab pelayanan yang ada. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan keluarga kita, suami, ayah disebut sebagai pemimpin keluarga atau imam dalam kehidupan rumah tangga, yang tentunya tidak lepas dari peran seorang istri atau peran ibu yang sama-sama memimpin rumah tangga sebagai orang tua untuk membimbing, mendidik, mengarahkan kehidupan keluarga. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat di sini senantiasa tentang bagaimana suami dan istri, orang tua dan anak juga harus saling menghargai lewat mahkota kemuliaan, kuasa dan kehormatan yang Tuhan Allah percayakan dalam kita membangun dan menjaga kewibawaan sebagai seorang pemimpin, sebagai orang tua yang akan senantiasa menjadi role model atau contoh dan teladan bagi kehidupan anak-anak dalam cara berpikir, cara berbicara dan bertindak, bahkan dalam bertanggung jawab. Itu harus menjadi contoh dan teladan. Tentu menjadi seseorang yang memberikan contoh dan teladan yang harus bertanggung jawab pada sesuatu hal yang dipercayakan Tuhan, dipercayakan gereja, itu tidaklah mudah. Sehingga dukungan, rasa hormat dan penghargaan dari anak-anak juga diperlukan untuk sebuah keseimbangan hidup dalam keluarga. Bahkan juga ketika dalam kehidupan bergereja, pelayan Tuhan dengan anggota jemaat juga harus ada sikap untuk saling menghargai. Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dan tentunya dengan jalan yang demikian, mereka akan senantiasa dengan gembira melakukannya, bukan dengan berkeluh kesah, bukan dengan bersungut-sungut, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita saling menghargai terhadap pemimpin gereja kita, pemimpin keluarga kita, bahkan juga pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kita, pemimpin daerah kita, agar supaya ketika kita mampu saling menghormati, kita memperlihatkan bahwa di sanalah kemuliaan, kemahakuasaan Tuhan dengan memilih dan memakai orang-orang yang telah dipercayakannya dalam ladang kerja pelayanan Tuhan dimanapun kita pergi. Tuhan memberkati terus semua. Amin. Firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang indah, firman yang mengantarkan kami semua untuk senantiasa terus menghargai dan menghormati para pemimpin-pemimpin dalam kehidupan kami. Baik pemimpin gerejamu, baik pemimpin keluargamu, bahkan juga baik pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Dan tentunya Tuhan Yesus dalam proses saling menghargai dan menghormati itu tidaklah mudah. Karena setiap manusia punya keegoisan masing-masing. Tapi kami datang kepadamu, tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, senantiasa meminta tuntunan Roh Kudus-Mu, agar supaya mampu menuntun, mengarahkan, membimbing kami, untuk kami setia, taat kepada kehendak Tuhan sebagai pemimpin kami, guru kami yang agung, terlebih menghargai dan menghormati para pemimpin yang Engkau pilih dan percayakan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, terlebih juga di tengah kehidupan keluarga, imam, suami kami, istri kami, orang tua kami, bahkan dalam kehidupan bersama dengan anak-anak, senantiasa kami mau saling menghargai dan menghormati satu sama lain.
Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, saat ini juga kami senantiasa berdoa bagi gerejamu, gereja Masih Injili di Minahasa. Kamu memberkati semua yang terlibat dalam kerja pelayanan gerejamu, pakai mereka dengan kemuliaan-Mu sehingga nama Tuhan terus dimuliakan lewat kehidupan para hamba-hamba pelayan-Mu. Bahkan Tuhan memberkati Jemaat Gemi Maranatha Selatan, seluruh pelayan khusus yang ada kolom 1 sampai kolom 27, Ketua Komisi Bipra, tim multimedia yang mengerjakan lewat talenta dalam perenungan harian keluarga ini, bahkan juga dalam kehidupan kebersamaan kami semua. Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu, supaya Jemaat Maranatha Selatan diberkati Tuhan. Bahkan semua kami yang mengikuti tayangan renungan harian keluarga di channel kami, Engkau memberkati juga setiap mereka. Lawatlah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, bukakan lapangan pekerjaan dan curahkan berkat dalam kehidupan mereka, sehingga lewat apa yang mereka lakukan, lewat apa yang mereka kerjakan, Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, seluruh aktivitas di sepanjang hari ini, kami senantiasanya pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan Allah, pemilik kehidupan setiap kami, yang akan menuntun, membimbing, mengarahkan dimanapun kami pergi dan berada. Ini doa kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudaraku, demikianlah perenungan harian keluarga di saat ini. Tentunya tetap semangat menjalani kehidupan, tetap sabar dalam pengharapan yang ada, dan tentunya terus andalkan Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Sekian, dan senantiasa tentunya jangan lupa untuk terus dukung dan support channel YouTube kami, channel Jemaat Gemi Maranatha Selatan, agar supaya semakin banyak orang yang akan senantiasa terberkati lewat tayangan-tayangan yang ada di channel YouTube kami. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.